kalian hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Puji Tuhan. Baik. Silakan duduk dulu. Ya. Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, mantap hadir semua ya. Berarti nanti Ibu tinggal isi presensinya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, saya minta kesediaan satu orang untuk memimpin doa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Pipin, silakan duduk. Ya, kita. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Oke. Mari kita fokuskan pikiran kita untuk belajar. Saya minta anak-anak berdiri. Kita akan melakukan speaking sebelum kita mulai belajar. Oke, semuanya berdiri dengan tegak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi. tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Terima kasih, silakan duduk. Mari kita fokus dan konsentrasi untuk belajar. Baik, sebelum saya melanjutkan materi apa yang sudah kita pelajari hari ini, saya ingin bertanya. Tadi waktu datang ke sekolah, apakah kalian jalan kaki atau naik kendaraan? Oke, baiklah. Ada yang jalan kaki? Ada yang jalan kaki? Ya, Bu. Ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan. Oke, saya mau tanya untuk yang jalan kaki dulu. Yang jalan kaki, setelah sekian lama kalian jalan dari kampung Golo sampai di sekolah, apa yang terjadi dengan tubuh kalian? Capek, Bu. Capek. Jantung berdetak cepat, Bu. Wih, jantung berdetak cepat, denyut nadinya Terus untuk yang berkendaraan, dari mana? Sampai sekolah dari mana? Capek? Terus kamu sadar tidak kamu punya denyut jantung atau berdetak nadi bagaimana? Biasa. Oke. Baik, masih ingat tidak kali lalu kita pernah belajar tentang cara mengukur apa? Denyut nadi. Masih ingat bagaimana caranya kemarin? Masih, Bu. Dilempar biar nggak sakit. Nah, waktu itu kita tahu bersama perbedaan antara denyut nadi orang yang melakukan aktivitas dengan orang yang berdiam diri atau berdiam saja. Yang setelah melakukan kegiatan atau kegiatan lari kemarin itu, bagaimana detak jantungnya? Cepat. Tapi tidak cepat. Sedangkan yang istirahat biasa. Oke, baik. Hari ini kita kembali belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Kita akan belajar bagaimana cara tubuh kita bekerja di dalamnya. Ya, baik. Setelah mempelajari materi tentang sistem peredaran darah, hal yang harus kamu dapatkan atau hal yang harus kamu lakukan. Yang pertama, atau tujuan yang hendak kita capai atau kalian dapatkan hari ini adalah mengidentifikasi organ utama sistem peredaran darah manusia. Mengidentifikasi organ-organ penting atau organ-organ utama sistem peredaran darah pada manusia. Kemudian yang kedua, menjelaskan bagaimana darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Oke, baik. Sudah dengar tujuan yang hendak kita capai hari ini? Oke. Baik. Ya, baik. Coba perhatikan gambar yang ada di layar. Bisa lihat? Ini gambar apa ini? Gambar apa? Gambar jantung. Jadi yang kamu tahu ini apa ini? Paru-paru. Ini ya.
Jantung. Kemudian yang ini Dera, ini apa nih? Ya. Ini penampakan jantung. Ya. Nah, saya mau bertanya, kamu bilang tadi itu kita punya jantung itu berdetak. Coba kamu rasakan. Ada tidak detak kali? Baik, saya mau tanya, apa yang terjadi jika jantung kita berhenti berdetak? Cukup beberapa detik saja. Jadi jantung itu harus selalu berdetak. Ya. Kalau berhenti sedikit jam maka manusia itu bisa saja pingsan. Baik kalau sebentar dia berdetak lagi berarti masih hidup lagi. Tapi kalau tidak dia akan meninggal. Nah, bagaimana darah bisa mengalir ke seluruh tubuh? Padahal jantung kita itu hanya satu saja. Bagaimana darah bisa sampai di kaki, bisa sampai di kepala? Bagaimana caranya? Ya, Pipi. Pembuluh darah itu. Ya. Pembuluh darah. Oke, jadi darah mengalir ke tubuh kita itu melalui sebuah alat yang bernama pembuluh darah. Nah, untuk memperjelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Sebelum saya tampilkan videonya, saya minta kalian siapkan alat tulis. Ayo siapkan bukunya, poinnya. Catat hal yang penting atau yang berkaitan dengan organ peredaran darah pada video yang disebutkan sebentar ya. Catat itu supaya sebentar bisa menyelesaikan LKPD-nya. Kita pada bab sebelumnya itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan. Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada atas sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kotaran tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu seramik kiri, seramik kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak? Betul, Pipo. Sebagai alat pompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah ke ruang jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh ya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa punggung turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyut jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Benar banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup.
Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah lalu ke kiri kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Oke, kalian sudah menonton videonya tadi kan? Sudah? Sudah mencatat apa yang sudah kalian tonton? Oke, buat kalian mencatatnya, kalian menonton videonya dengan serius, kemudian mencatat apa yang sudah dipaparkan di dalam video tadi. Baik, setelah kalian menonton video, kalian akan duduk secara berkelompok seperti yang sudah ada saat ini. Kalian akan saya bagikan LKPD. Tahu LKPD? LKPD itu lembar kerja peserta didik. Baik, setiap kelompok akan mengerjakan LKPD yang berbeda, tetapi masih ada kaitannya dengan materi kita, yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Ibu akan bagikan. Ibu harap dalam mengerjakan LKPD ini kalian perlu kerjasama yang baik. Kemudian diskusi. Tidak boleh harap satu orang saja yang kerja. Semuanya kerja dengan serius. Oke, sudah siap? Oke, saya lihat lemas sekali badan. Ayo berdiri dulu. Sebelum kita melakukan atau mengerjakan LKPD, saya minta berdiri dulu. Kita ice breathing dulu. Berdiri yang tegak. Oke. Tepuk semangat dangdang. Dangdang. Ding ding. Duk duk. Dangdang ding ding duk duk. Ser. Aha ma. Aha ma. Aha semangat. Oke, sudah semangat? Oke, silakan duduk. Ini untuk kelompok 1. Ya, bukunya bisa dibagikan karena di sini sebentar. Mungkin ada referensi lain yang bisa kalian dapatkan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silakan dibuka. Kelompok 4. Kelompok 4 ini agak berbeda dengan kelompok lain karena mereka akan mengerjakan sesuatu yang menarik. Nah, ini saya bagikan. Lihat petunjuknya di situ, nanti kerjakannya di sini. Oke, siap semuanya? Oke, silakan dikerjakan. Ya. Oke, perhatian. Jantung. Sudah, kalau sudah, ingat pertanyaan. Pertanyaan tersebut kita punya apa? Punya sabar. Berikan lagi. Ya, 3 pertanyaan bisa. Sudah? Oke, lanjut. Baik, setelah kalian melakukan kegiatan diskusi tadi, bagaimana, sudah selesai semua? Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Siap untuk presentasi? Oke, kita berdiri, kita kasih semangat dulu. Berdiri. Kita ST dulu. Kita mau supaya semangat dalam mempresentasikan hasil. Tepuk teriak.
untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan kelompok satu. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Semangat kelompok satu. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami ingin memperkenalkan nama kami. Perkenalkan nama saya Ica. Perkenalkan nama saya Ferdi. Oke. Saya Nibu. Saya Lean. Oke. Ijua Mengidentifikasi organ pertama Dengar. antara dan menjelaskan fungsinya. Kami mengamati gambar peredaran darah dan menuliskan organ utama peredaran darah Bukan peredaran. peredaran darah berfungsi beserta fungsinya. Organ atau bagian. 1. Jantung. Fungsi utama memompa darah. Yang Dengar kedua baik-baik. ke seluruh tubuh. Arah aliran jantung seluruh tubuh. Keterangan gambar merah, warna penanda merah. Yang kedua, pembuluh darah. Fungsi utama tempat mengalir darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Arah aliran pembuluh darah dari jantung ke seluruh tubuh. Keterangan gambar merah penanda warna penanda merah. Yang ketiga, paru-paru. Fungsi utama berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Arah aliran paru-paru. Untuk penandaan gambar merah, warna penanda merah. Dengar, yang lain dengar. Mengapa jantung harus terus berdetak untuk memompa darah kaya oksigen seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh. Agar organ dan jaringan berfungsi dengan baik. Apa yang terjadi jika darah tidak mengalir dengan baik? Organ dan jaringan tubuh tidak akan mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup, yang dapat menyebabkan berbagai gejala seperti kesemutan dan lain-lainnya. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga jantung tetap sehat? Pola makan sehat, olahraga teratur, tidak merokok, menjaga berat badan, mengelola stres, tidur cukup, minum air putih. Oke. Sudah selesai? Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya. Bagaimana cara menjaga kesehatan jantung kita? Cara menjaga kesehatan jantung kita. 1. Pola makan sehat. 2. Olahraga menggunakan obat. 3. Jangan merokok. 4. Jaga berat badan. 5. Mengelola stres. 6. Tidur cukup dan menggunakan waktu tidur minum air putih. Oke. Bagaimana? Anggapan sudah? Iya. Baik, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Berikutnya, kelompok berapa? Bagaimana kelompok 4? Sudah siap? Iya, silakan maju. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo. Kita sendiri yang lain hari ya. Oke, kepada kelompok 4 silakan. Selamat siang teman-teman. Siap. Semangat sedikit kelompok 4. Perwakilan dari kelompok 4 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ utama sifat peredaran darah manusia, menjelaskan fungsi dari setiap organ peredaran darah, menyajikan hubungan antara organ dalam sistem peredaran darah dalam bentuk minimal secara kreatif. Main Secara kreatif. Pertanyaan refleksi. Apa yang terjadi jika salah satu organ dalam sistem peredaran darah tidak berfungsi dengan baik? Organ tersebut akan kehilangan oksigen dan nutrisi yang dapat menyebabkan kerusakan dan kematian. Mengapa darah harus terus
bagaimana cara membacanya supaya kami bisa paham. Mind map ini berisi tentang apa? Sistem peredaran darah pada manusia. Oke, jadi mind map ini tentang sistem peredaran darah manusia. Ya, kira-kira apa yang ada ini? Maksudnya dijelaskan bagaimana? Apa ini jantung? Apa lagi nih? Ini dia jantung ini ada dia punya tanda panah begini nih. Itu maksudnya bagaimana ini? Ini adalah fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Oke. Dan jantung memiliki bagian-bagiannya yaitu Ya. serambi kanan, serambi kiri, Perhatikan. dan di kiri. Oke. Jantung Jantung ini apa? Sebagai apa dari sistem peredaran darah ini? dia bisa memompa darah itu. Ya, maksudnya apa? Bagian dari organ utama atau? Organ utama. Ya, organ utama dari sistem peredaran darah manusia yang pertama tadi jantung. Begitu dia punya penjelasannya. Ya, jantung ya, jantung dengan bagian-bagiannya. Sekarang setelah jantung apa? Udah Ada darah. Ya, oh ini ya. Setelah jantung, tolong teman-teman yang lain perhatikan. Ini ada keterkaitannya tadi. Ini organ yang kedua, darah. Darah itu terdiri atas apa saja? Ada plasma darah, trombosit, sel darah putih, dan sel darah merah. Oke, terima kasih. Tadi teman kita sudah jelaskan toh fungsi dari plasma darah apa. Sekarang setelah itu ada apa lagi? Ada peredaran darah. Tidak, organ tadi itu ada jantung, darah. Oh ya, pembuluh darah. Oke. Di pembuluh darah ada pembuluh arteri mengalirkan darah keluar dari jantung, dan ada pembuluh vena yang mengalirkan darah menuju jantung, dan ada juga yang disebut pembuluh papilari yang menghubungkan pembuluh arteri dan pembuluh vena. Oke, di pembuluh darah ini ada 3, teman-teman. Lihat, mereka tulis di sini bagus sekali. Ada pembuluh kapiler, yang punya fungsinya menghubungkan pembuluh arteri dan vena. Ada pembuluh arteri mengalirkan darah keluar dari jantung. Ada pembuluh vena mengalirkan darah menuju jantung. Oh, terus ini apa maksudnya nih? Sistem peredaran darah manusia ini apa maksudnya? Oh, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Baik, dengan demikian presentasi dari kelompok 4 ini saya anggap sudah selesai. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Baik anak-anak, masih semangat? Berdiri dulu, Kak. Saya mau dengar kebiasaan. Gimana? Ya. 1, 2, 3. Kebiasaan anak hebat, bangun pagi berjalan olahraga, makan lewat bergizi, kita bermasyarakat, bermasyarakat juga tidur cepat. Oke. Terima kasih. Silakan duduk. Baik. Setelah kalian, oke, bisa dengar ibu? Halo. Bisa tidak dengar ibu? Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, sudah mempresentasikan. Kalian memang luar biasa, terbaik. Kalau kamu seperti ini, niscaya kamu akan menjadi anak hebat. Oke, tetap pertahankan sikap positif supaya kedepannya ada rasa tanggung jawab dalam diri, bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Baik, saatnya sekarang Ibu ingin memberikan sedikit penguatan atau rangkuman terkait materi kita hari ini. Sebenarnya sudah terjawab semua tadi oleh kalian, karena kalian tadi sudah mempresentasikannya, tapi tidak apa-apa, saya kasih gambaran sedikit. Jadi materi kita hari ini itu tentang sistem peredaran darah. Setelah kita mempelajari sistem pencernaan kemarin, kita masuk pada sistem peredaran darah. Ya, sistem peredaran darah itu pengertiannya itu sudah kalian pelajari minggu lalu, yaitu sistem yang berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh.
oksigen dan apa? Ya, membawa oksigen dan zat makanan. Ingat, makanan yang sudah dicerna kemarin itu kan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Ya. Kemudian ada 3 organ utama tadi dalam proses peredaran darah. Apa saja tadi? Jantung. Jantung, pembuluh darah dan darah. Ya, jantung itu ada dia punya bagiannya. Ada serambi kiri, serambi kanan, di kiri, di kanan. Itu tadi sudah dijelaskan semua dalam presentasi kalian. Ya, baik. Kemudian ada jenis peredaran darah tadi. Peredaran darah apa dan apa tadi? Darah besar dan Iya, ada jenis peredaran darah besar, ada jenis peredaran darah kecil. Peredaran darah besarnya dari mana ke mana tadi? Hah? Yang mempresentasikan itu tadi bagaimana? Peredaran darah besar itu dari mana ke mana? Dari jantung ya, ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Peredaran darah kecil dari jantung. Itu mana tadi itu? Dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung. Kemana tadi itu? Mas saya sudah lupa. Ya, baik. Saya rasa itu saja materi yang kita bahas hari ini. Selanjutnya, saya ingin kalian melakukan refleksi. Jawab pertanyaan saya dengan jujur, dengan baik. Sekarang siapkan kertas dan berpoin. Tulis refleksi kalian dengan pertanyaannya. Tuliskan, jangan lupa nama. Ya, cepat Yang pertama, berdasarkan masing-masing ini Yang pertama, apa yang kalian pelajari pada hari ini? Tulis. Kalian belajar tentang apa hari ini? Atau apa yang kalian dapatkan hari ini? Apa yang kalian pelajari pada hari ini? Cepat. Tulis di mana? Nanti ini ya. Apa yang kalian pelajari pada hari ini? Sudah tulis? Sudah? Siapa yang berpoin? Pasti jual. Saya. Yang mana? Ini? Sudah? Sudah selesai? Nomor 2. Saya ingat pertanyaan. Mengapa sistem peredaran darah penting bagi kehidupan kita? Mengapa sistem peredaran darah penting bagi kehidupan kita? Tulis, cepat, tulis, bukan mau jawab, tulis, nanti kumpul. Tulis. Jangan lupa tulis nama. Mengapa sistem peredaran darah penting bagi kehidupan kita? Sudah? Nomor 3. Bagaimana cara menjaga agar jantung tetap sehat? Sudah?
Ya. Sudah, silakan kumpulkan dan lupa sana. Cepat. Kumpul. Oke, ayo dikumpulkan. Terima kasih. Dikumpulkan. Baik. Maisa, kumpul. Dikumpulkan. LKPD-nya juga tadi hasilnya jangan lupa dikumpulkan ya. Bawa sini, jangan lupa harus sama ngomong ya. Yang ini mari dikumpul. Mana hasilnya? Mana hasil apa yang tadi? Hasil buahnya. Mana kamu punya ini? Ini apa, Bang? Hai, buka. Sini temanku. Ya revisi sudah semua. Revisi cepat. Ya, cepat. Oke, terima kasih. Dari belakang. Ya, ayo kumpul. Sudah semua cepat. Yang api yuk cepat. Ayo kumpul. Oke. Cepat saya cepat. Alvin cepat. Ya cepat. Bayang. Cepat sana kumpul. Dan pakai kertas, jangan cepat. Tinggal yang sendiri ya cepat. Sudah? Oke, sudah semua? Ya, baik. Oke, setelah kalian selesai melakukan atau mengisi refleksi, dengan demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini. Besok baru kita lanjutkan kembali. Karena tadi awal kita sudah mulai dengan doa, maka kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Saya minta satu orang berdoa baik. Silakan maju, kita siap berdoa. Doa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhanmu Yesus. Santa Maria Magdalena, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan pada kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur hormat.